Mutiara hadis pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa tersebut?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah Ta'ala, sihir, membunuh jiwa yang Allah harapkan tanpa alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang terhormat melakukan perbuatan zina." Hadis riwayat Bukhari. Dari Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak, dan aku menduga seandainya beliau sempat berbicara, maka beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Bukhari. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata berdusta, jika membuat janji tidak ditepati, dan jika dipercaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kalian melihatnya, yaitu Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya termasuk di antara dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Beliau ditanya, "Bagaimana mungkin seseorang tega melaknat kedua orang tuanya?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang melaknat ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas melaknat ayah dan ibu orang yang pertama." Ayat Bukhari. Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang buruk akhlaknya, dan bukan orang yang buruk ucapannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Janganlah kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah. Jika engkau tidak mampu membalasnya, doakanlah ia sampai-sampai engkau yakin telah benar-benar membalasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia pun membangunkan istrinya lalu sang istri pun sholat. Bila istri tidak mau bangun, maka ia percikan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat dan ia pun membangunkan suaminya. Bila suami enggan untuk bangun, maka ia pun memercikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Menyayangi sesama. Sayangilah penduduk di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Daud.
Dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia akan sulit mensyukur yang banyak. Siapa yang tidak mau berterima kasih pada manusia, berarti ia tidak bersyukur pada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah bentuk syukur. Enggan menyebutnya adalah bentuk kufur. Bersatu dalam satu jamaah adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana jika mereka sudah tidak memiliki jamaah dan imam lagi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling menghindar, dan saling memutuskan silaturahmi. Jadilah kalian hamba Allah Ta'ala yang saling bersaudara. Bukhari dan Muslim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, kecintaanku tercurah untuk mereka yang saling mencintai karena aku, mereka yang berteman karena aku, mereka yang saling mengunjungi karena aku, dan mereka yang saling membantu karena aku. Hadis riwayat Imam Malik. Perumpamaan antara dunia dengan akhirat seibarat seseorang di antara kalian mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan, lalu ia mengangkatnya, maka hendaklah ia melihat berapa banyak air yang melekat di jarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang mengajak seseorang pada perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan perbuatan baik tersebut. Dan barang siapa mengajak seseorang pada perbuatan buruk dan kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukan keburukan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia orang yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon padamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah aku dan rahmatilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Pandanglah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu, supaya hal itu membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang menanam tumbuhan kemudian buahnya dimakan oleh manusia atau binatang, maka demikian itu bernilai sebagai sedekahnya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang suami pemimpin atas keluarganya, seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Kalian semua adalah pemimpin,
dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbagilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari.